Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. One, two, in, go. Cidia itu masih juga gengsi, jadi aktiskes. Cidia itu masih juga gengsi. Sebenarnya dia tuh mencari petunjuk. Juga sebenarnya Cidia tuh ada tahu salah, tapi Cidia itu masih juga gengsi. Siapa? Ya yang gengsi saja. Siapa? Ya yang mencari petunjuk. Dan siapa lagi? Ya yang mungkin salah. Nah, ada kala misalkan yang gengsi itu mengolah kata. Ada kala yang gengsi untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahannya. Itu mengolah kata, mengolah kalimat, sehingga tidak terlihat terlalu salah, tidak terlihat terlalu lepat. Lepat itu salah ya, bahasa Sunda lepat. Nah, kalau untuk menghadapi yang seperti ini, solusinya menghadapi yang seperti ini, itu memang dua jalan. Boleh dihayukan, boleh dibiarkan saja. Dihayukan atau dibiarkan. Kalau dihayukan dengan lembut, dengan baik, karena bisa jadi Cidia tuh pengen dirangkul, Cidia tuh pengen ada yang membimbing, ada yang memang menasihati, ada yang memang ngasih tahu. Hanya dengan cara dia gitu, caranya gitu. Biasanya begitu, biasanya. Nah, kalau mau dibiarkan ya sudah dibiarkan, fokus pada tujuan. Jadi memang ada kala mesti diberitahu, ada kala mesti dibiarkan gitu. Kalau diberitahu, dia tuh ibaratnya manja-manja gitu. Diberitahunya memang mesti dengan baik-baik, mesti dengan, sebenarnya bukan manja, memang naluriah manusia itu mesti diberitahu dengan baik, dengan bijaksana. Dan jika cara berpikirnya terlalu mengandalkan logika, harus masuk logikanya. Kalau tidak masuk logika dia, itu tidak akan. Jadi memberitahunya yang mesti masuk logika dia dengan tarapti. Kalau bahasa Sunda itu tarapti, itu tersusun rapih. Pembicaraan, komunikasi, pemberitahuan dan informasinya tuh mesti tersusun rapih. Karena dia tuh melihat lahir dari kata-kata. Jadi tidak dengan pemahaman hati, tapi melihat lahirnya kata-kata gitu, dohirnya gitu.
Seperti contoh misalkan dari kata-kata tuh, gimana ya, buta ijo. Nah misalkan buta ijo, nah itu dia pasti melihat dari kata-kata buta dan ijonya itu. Mungkin dia tidak akan memahami bahwa maksud buta ijo di sini adalah makhluk halus, misalkan begitu. Misalkan contoh ya, tidak akan memahami bahwa sebutan buta ijo tuh maksudnya untuk makhluk halus, tidak gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi tidak setiap sesuatu tuh mesti dijelaskan. Hanya menghadapi orang yang seperti itu, menghadapi yang seperti itu memang mesti dijelaskan. Maksudnya tuh mesti dijelaskan. Tapi kalau misalkan yang cerdas itu justru memahami dengan hati maksud. Karena melihat konteks kalimatnya. Melihat saat, kapan, situasi dan kondisi, waktu dan zamannya di mana, zamannya, waktunya. Nah, terkadang begitu untuk menghadapi yang gengsinya tinggi. Mesti penjelasannya tuh secara rinci. Bahkan terkadang penjelasannya tuh mesti per kata, tidak hanya per kalimat, tidak hanya per konteks, kalau bisa dibilang konteks ya, tapi mesti per kalimat atau bahkan per kata, atau bisa juga per huruf, Apa ribet? Ya tidak. Kalau kita bijaksana ya tidak ribet, karena kalau yang seperti itu memang mesti dijelaskan secara rinci gitu ya. Dan itu memang tantangan untuk orang bijak. Juga tidak akan memahami makna peribahasa, jarang memahami makna peribahasa. Sehingga terkadang mesti diajarkan makna yang tersirat itu. Jadi tidak hanya makna yang tersurat, tapi makna yang tersirat, baru dia memahami. Oke, sehat selalu untuk Zodiac Pisces.